Orang Judaism percaya bahwa Mesias itu akan turun di Yerusalem. Yes. Orang Kristen percaya Juru Selamat akan turun di Yerusalem. Islam Syiah dan Islam Sunni percaya bahwa Imam Mahdi begitu turun dari di Mekah. Imam ke-12 atau Imam Mahdi yang hidup yang hilang di abad 9 ini sekarang diumpetin ya. Karena dunia itu masih penuh dengan kezoliman, ketidakadilan. Sumber kezoliman dan ketidakadilan ini dipersonifikasi, namanya Israel. Mengenai apakah Prime Minister Benjamin Netanyahu masih hidup atau tidak, itu bisa saja sengaja dibuat kabur. Dan nanti ada multi-front konflik, bukan hanya di Middle East ya, bukan hanya di Iran, bukan hanya di Selat Hormuz, tapi juga bisa melebar ke Gibraltar, ke Suez, bahkan ke Laut Cina Selatan, dan Ukraina juga belum selesai dengan Rusia. Nah itu namanya perang dunia. Memang kalau kita lihat nuclear power di dunia ini sekarang ada 9. Akhirnya berbenturan. Nah makanya kondisi di Timur Tengah ini sudah flashpoint yang membuka terjadi perang dunia. Kalau nggak di-stop, kalau tidak dikontrol. Mereka juga mengakui kegagalannya gitu. Jadi somehow fiasko juga yang di Irak itu. Justru itu malah memperkuat Iran secara tidak sengaja. Karena kan milisi Syiah jadi punya basis di situ kan. Iya. Betul kan? Karena kan Irak itu kan Syiah. Sunni. Syiah. Irak itu Syiah. Sekarang? Dari dulu. Gitu. Udah ada pemimpin Sunni namanya Saddam Hussein, diktator, malah dijatuhin gitu. Ya kalau sampai bulan September aja belum selesai, malah kacau, malah semakin eskalatif, draining resource-nya Amerika. Itu chance-nya Republican menang lagi makin kecil kan. Dan Demokrat yang jadi ya Presiden Trump terancam gitu. Sementara si Iran berbeda, dia strategic patience atau strategic endurance warfare doctrine namanya. Dia perang berlarut lah, strategic patience. Rela susah, berani susah. Apalagi kesusahan ini sebagai bagian nanti datangnya, munculnya Imam Mahdi. Coba aja lihat siklus perang dunia dulu, habis Spanish flu. Berapa tahun tuh jaraknya? Habis itu perang dunia. Nah jadi habis COVID, ya lihat 5 tahun sampai 10 tahun. Paling cepat 5, paling lambat 10 tahun. Iya. Halo Sobat Ainus, balik lagi di Bikin Terang. Kali ini masih bersama saya Fazilah Kenisa dan saya Rizky Hasan. Oke, Mas Rizky, kali ini kita mau bahas soal yang masih terus terjadi, nggak tahu kapan berakhirnya, gitu ya. Soal perang ya. Yes. Amerika, Israel melawan Iran. Oke. Dan sudah hadir bersama kami di sini ada Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Thank you Mas Wibawa sudah hadir. Mas Rizky. Yes. Oke, pertanyaan pertama mau dari Zila atau dari saya? Boleh, silakan. Ya, oke. Pertanyaan pertama langsung gini aja deh, yang lagi rame. Kalau menurut Mas Wib, Netanyahu udah mati belum Mas? Oke. Jadi gini dulu ya, sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat taktis seperti itu, saya berangkat dari satu definisi yang benar dulu. Jadi yang kita bahas ini sekarang adalah Timur Tengah. Yes. Timur Tengah sebagai regional security complex. Nah, by definition, regional security complex itu adalah wilayah subregion, ya, atau wilayah region lah ya, di planet bumi, ya, yang mana mereka itu terdiri dari beberapa negara dan terpisah atau distinct dari region lain, ya, di mana di dalam kompleks ini terdapat yang namanya interaksi yang mendalam secara sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Sehingga apa yang terjadi di satu negara di dalam region itu akan berpengaruh kepada negara lain. Dan yang namanya regional security complex itu pasti pernah menjadi partner atau terkena dampak atau berinteraksi ya dengan great powers. Oke. Ya. Dan regional security complex Timur Tengah ini adalah yang tertua di dalam peradaban manusia. Dan kalau terjadi apa-apa di situ, dampaknya global. Gitu. Jadi Timur Tengah ini mempunyai nilai historis yang begitu besar, nilai existing yang begitu besar, dan meaning yang futuristik. Ya. Meaning yang futuristik. Ya. Oke. Orang Judaism percaya bahwa Mesias itu akan turun di Yerusalem. Orang Kristen percaya Juru Selamat akan turun di Yerusalem. Islam Syiah dan Islam Sunni percaya bahwa Imam Mahdi begitu turun dari di Mekah akan berurusan dengan Isa Al-Masih di Yerusalem. Gitu. Jadi Yerusalem itu
merupakan meaning yang futuristik bagi agama Ibrahimik gitu. Dan di Timur Tengah ini terdiri dari 3 major stakeholders. Yang pertama adalah Arab, kedua Persian, dan ketiga Yahudi. Jadi kita harus memahami secara historis dan secara strategis sehingga bisa melihat apa yang terjadi di depan, futuristik gitu loh. Melihat pola yang terjadi sekarang dan memprediksi apa yang terjadi. Itu dulu tuh mengenai regional security complex di sini. Nah, sekarang saya mau membagi menjadi sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Dan setelah sebelum Islam dan era Islam, dan setelah itu modern. Yang pertama itu saya bicara 5 menit, 7 menit sebagai fondasi kita untuk memahami. Ya. Jadi kalau kita bicara Persian, nah Persian ini dulu pernah punya pemimpin namanya Cyrus the Great yang begitu hebat. Ya, lahirnya 600 sebelum Masehi, meninggal 530 sebelum Masehi, dikenal dari silinder Cyrus, ya, mempunyai kredensial sebagai pemimpin yang bisa menjaga kemajemukan di kerajaannya, ya, menjunjung tinggi kebebasan beragama, kebinekaan, dan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, sebagai emperor yang tidak militeristik saja, walaupun tidak militeristik walaupun mempunyai kekuatan militer yang kuat. Nah, long story short, dari 224 Masehi, ya, di mana yang terakhir itu namanya adalah kerajaan Sasanian Empire, itu masih Zoroaster, ya. Zoroaster waktu itu, ya. Tarik mundur sampai ke belakang, sampai ke Cyrus the Great, sampai ke Darius the Great. Itu diambil alih oleh Ibnu Rashidun dari kekhalifahan Abbasid. Jadi Sunni, Sunni, ya, 224 Masehi. Berjalanlah itu semua sampai 1501 jatuh kepada Empire Syiah. Itu saya mau tekankan itu, 1501. Nah, Empire Syiah itu yang pertama adalah Safavid Empire. Nah, kemudian berganti lagi Afsarid Empire, berganti lagi ke Qajar dinasti, masuk ke eranya Shah Pahlavi. Ya, dari tahun 1925 sampai 1979 dan masuk kepada eranya Khomeini. Nah, yang sekarang ini yaitu rejim 79 kita sebutnya. Nah, dari 1501 sampai 2026 ini belum pernah ada invasi di Iran gitu. Kalaupun ada perang Irak-Iran tapi tidak invasi gitu, ya. Dan selama 3 kekaisaran empire eksis tadi, yang 1501 sampai 1920, ya, 3 empire itu eksistensinya bersamaan dengan Ottoman Empire yang menguasai wilayah Timur Tengah, yang Sunni gitu. Dan mereka juga dari Ottoman Empire belum pernah berhasil melakukan invasi ke wilayah Persia, karena mereka mempunyai benteng alam yang kuat di barat. Celah-celahnya susah dimasukin oleh tentara Ottoman, dan di utara juga pegunungan yang itu berbatasan dengan Laut Kaspia. Nah, sehingga susah gitu. Nah, benteng alamnya kuat, tentaranya jago perang di wilayah hutan gunung, dan rakyatnya juga cukup punya kebanggaan sebagai keturunan Persia, keturunan Darius Agung, keturunan Cyrus the Great gitu. Walaupun sudah menjadi Syiah. Dan mereka mempunyai doktrin Syiah yang cukup mengakar gitu, yaitu tentang Mahdaviyat atau kedatangan Imam Mahdi yang ke-12 yang sudah hidup tapi tersembunyi somehow gitu. Di abad 9 kan hilang. Nah, tapi tidak sekuat rezim 79, nanti lebih mengintegrasikannya ke dalam ideologi negara. Nah, jadi tidak pernah bisa diinvasi, Mas, gitu. Kalaupun ada interaksi konflik dengan Ottoman Empire, itu hanya di wilayah Mosul, Basra, Baghdad yang sekarang. Iya, di Irak. Karena itu mayoritas Syiah. Tapi bolak-balik tuh. Ottoman Empire berkuasa sebentar, nanti diambil lagi oleh sana. Nah, itu aja. Nah, itu poinnya. Nah, karena kalau kita lihat sekarang ini adalah pertarungan mantan superpower kan Persia. Jadi superpower itu dalam sejarah itu ada Assyrian kuno, Mesir kuno, Babylon kuno, Persian, Greece, zamannya Makedonia, Alexander the Great, Roman Empire, Byzantium, sampai ke Abbasid Caliphate, Ottoman Empire, British Empire, ya, nanti di tengah-tengah itu ada Spanish Empire, Portugis, lain-lain, gitu ya. Jadi sementara sekarang kita bicara 1920 dulu, 1920 ya, 1920 itu yang wilayah Ottoman Empire dismantled.
waktu itu memang karena pengaruh British Empire ya di situ kan. Jadi dikenal, pernah dengar nggak, Lawrence of Arabian? Lawrence of Arabian. Yeah. Jadi ya itu salah satu prajurit terbaiknya Inggris saat itu, berhasil membuat Ottoman Empire pecah dari dalam. Nah, singkat cerita ya tahun 20 itu selesai lah Ottoman Empire. Tetapi juga yang di wilayah Persia selesai juga, diambil oleh Shah. Kayak Reza Shah ya, Reza Shah yang adalah bapaknya dari Muhammad Reza Pahlavi. Nah, yang ini akhirnya menjadi Iran. Persia berubah nama tahun 35 menjadi Iran kan. Dia kata Aryan atau bangsa yang mulia. Di mana isinya 65% adalah orang Persia. Yang kedua orang etnis Azerbaijan, yang ketiga Kurdi. Dan total ada 7 etnis utama di situ, ditambah ada lagi yang minor 8 lagi, 15 lah gitu. Nah, sementara wilayah Ottoman Empire di tahun 20 dengan adanya British Mandate waktu itu harus dipecah-pecah, kembalikan kepada orang-orang Arab di situ. Tahun 20 gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya tahun 48 pada saat Israel berdiri, nah, 48 Israel berdiri ya, itu Israel itu hanya mendapatkan 0,5% dari wilayah Ottoman Empire. Sementara 95% itu 5% ya, berarti 0, ya sedikit lah. Arab. Jadi tahun 48 pada saat Israel berdiri, itu ada 100 juta etnis Arab sudah punya negara masing-masing. Termasuk Palestina waktu itu? Tar dulu. Nah, Palestina di situ ada sisa 550.000. Sebagian memilih masuk ke Israel. Makanya di Israel itu banyak juga orang Islam. Ya kan? Banyak tentara Islam, politisinya, anggota senatnya. Nah, yang 500.000 ini ya mau di situ aja. Tidak mau ke negara-negara Arab dan juga tidak mau ke Israel. Nah, itu Allahu alam, rahasia ilahi. Kenapa begitu? Akhirnya menjadi duri dalam daging. Ya. Sementara fakta sejarah mengatakan bahwa orang Yahudi juga punya hak di situ. Karena kan Cyrus the Great juga dulu pernah mengembalikan mereka dari Babilonia ke Yerusalem gitu loh. Jadi ini bicara mengenai masa modern gitu loh. Jadi kita bicara bagaimana 3 major stakeholders di Timur Tengah, Persian, Arab, dan Yahudi bisa hidup bersamaan tanpa saling menyerang. Itu poinnya. Gitu. Dari saya orang Indonesia melihatnya begitu. Gitu. Ya. Walaupun PhD saya di bidang Middle East, politics, tentang perang segala macam. Saya sendiri juga belum mengenal banyak mengenai Timur Tengah karena saya nggak hidup di Timur Tengah. Jadi kita harus melihatnya sebagai orang Indonesia yang berusaha menjadi juru damai gitu. Jangan ikut membuat menjadi kusut pandangan ini. Nah, jadi harus bikin terang aja. Nah, sesuai dengan konteks. Nah, tahun 48 berdiri Israel ya. Jadi waktu itu mulai tahun 48 ada beberapa perang ya kecil-kecilan. Akhirnya Jordan, akhirnya wilayah British Mandate. Jadi dulu yang Ottoman Empire itu dibagi jadi ada British Mandate, ada French Mandate, gitu. Ada Soviet juga ada beberapa wilayah di situ. Libanon tuh kalau saya di bawah French Mandate. Jadi yang British Mandate itu Israel tuh hanya dapat 18% gitu. Gitu dari wilayah British Mandate. Nah, singkat cerita, kalau di agregat semuanya paling tidak 95% itu Arab Sunni di situ. Di Timur Tengah negara Ottoman Empire. Ya, jadi Israel itu sangat kecil wilayahnya sebenarnya gitu. Nah, ada orang Palestina sini sekarang sudah 5 juta. Ya. Nah, ini ya itu. Nah, dari tahun 48 ya waktu itu sudah eranya Shah ya. Shah yang anaknya Muhammad Reza Pahlavi. Kan. Sebenarnya dinamika di Timur Tengah itu hanya limited konfliknya di dalam, tidak eskalatori. Jadi mereka lebih kepada bagaimana meresettle garis-garis perbatasan negara gitu. Sejak 48 Jordan mau juga dapat gitu. Terus sama Israel juga. Karena orang Yahudi kan banyak terbuang tuh mau kembali. Nah, lebih kayak gitu. Lebih jadi limited sebenarnya ya. Karena by prinsip they can negotiate. Karena dari Iran sendiri Muhammad Reza Pahlavi itu sangat moderat.
beliau mau menjadi pemimpin yang bisa berbicara dan bekerja sama dengan semua anggota P5. Artinya anggota Dewan Keamanan Nasional, Amerika, Uni Soviet, Blok Barat, Blok Timur lah. Ya. Dan dengan pemimpin negara Sunni juga. Dan juga dengan Israel. Karena mereka bangga sebagai keturunan Cyrus the Great. Kores Agung yang pernah mengembalikan itu. Itu poinnya gitu loh. Kebanggaan keluarga Pahlavi itu di situ. Nah, sementara negara-negara Sunni itu juga walaupun mereka ada struggle untuk batas-batas wilayah, mereka juga cepat menyelesaikannya gitu. Ada perang Six Days War, Yom Kippur, selesai lah. Nah, setelah itu mereka get along lagi, Mesir juga gitu loh. Nah, tapi tahun 79 ya, setelah muncul Ayatollah Khomeini, yang sebenarnya kalau secara objektif kita harus lihat koreksi sejarah juga, bahwa mungkin pemerintahan Shah Pahlavi terlalu korup dulu. Terlalu dianggap mengakumulasi power di kerajaan, sehingga timbullah grievances. Jadi ulama-ulama Syiah melawan dan menang. Nah, sejak menang, ya, mempunyai pandangan ideologi yang sangat tegas, yaitu adalah pertama yang dikenal dengan Mahdaviyat. Mahdaviyat itu adalah kepercayaan teologis eskatologi bahwa Imam ke-12 atau Imam Mahdi yang hidup yang hilang di abad 9 ini sekarang diumpetin ya. Karena dunia itu masih penuh dengan kezoliman, ketidakadilan. Sumber kezoliman dan ketidakadilan ini dipersonifikasi, namanya Israel. Namanya Amerika atau Great Satan. Jadi zero sum game. Jadi mereka harus punah. Amerika harus keluar dari situ. Karena regional security complex Middle East sudah sangat western heavy. Menurut Khomeini waktu itu ya. Ada benar ada salahnya gitu. Ya pokoknya pendapat beliau kita hargai. Nah, yang kedua pengaruh Israel yang kuat dari teknologi, medicine dan lain-lain lah. Pintar-pintar mereka gitu loh. Dan kerjasamanya juga sebenarnya cukup baik dengan negara Sunni. Gitu lah. Jadi ini ada persaingan di Persianya. Nah, terus sejak tahun 79 itu terjadi yang namanya irregular competition lah antara Amerika dengan Amerika bersama Israel, ya to some extent didukung negara Sunni melawan rezim 79, gitu. Nah, rezim 79 mempertahankan dirinya dengan cara asimetris dan projecting power melalui proxy. Nah, proksinya ada yang di Irak, ada yang di Syria, ada yang di Libanon, ada yang di Gaza, Hamas, ada yang di Yaman, Houthi. Gitu. Nah, jadi melawannya adalah dengan cara proxy. Jadi order yang mau dibangun oleh Amerika, Inggris, Israel, negara-negara Sunni untuk regional security complex Middle East itu oleh rezim 79 dianggap harus dikoreksi gitu. Kita harus melihatnya objektif ya. Jadi cara pandangnya dari sini ngelihatnya ini rezim 79 ini mau mendestabilisasi region terus. Kok nggak mau diajak get along sih? Nggak mau diajak ngomong, nggak mau diajak kerjasama gitu loh. Ini harus kita pahamin gitu loh. Dan mereka mau Israel dihapus dari peta. Kenapa? Karena kalau Israel dihapus dari peta, menurut Khomeini, itu Imam Mahdi itu cepat kelihatan. Jadi harus hilang, baru ini. Ya, jadi kan zero sum game. Nggak bisa win-win kan, gitu. Nah, mereka memainkan peran yang namanya wilayat al-faqih namanya. Artinya ulama itu bukan hanya pemimpin negara. Ulama itu adalah penjaga umat, sementara Imam Mahdi masih ngumpet. Karena Great Satan yang namanya Amerika dan Israel belum punah. Nah, kira-kira begitu. Jadi persaingan itu ya selama tahun 79 Mas sampai tahun 2023 lah kadang-kadang. 2023 ya kemarin sebelum ada serangan itu ya. Itu namanya proxy war. Proxy war. Jadi Iran tuh tidak ada konfrontasi langsung. Tapi kalau Mas tanya Amerika, negara mana yang paling banyak membunuh warga Amerika? Jawaban mereka adalah Iran. Melalui proksinya. Gitu loh. Gitu ya. Nah itu ya. Tapi mereka melawannya itu dengan cara indirect juga. Nah gitu loh. Nah ini stage yang terjadi dari tahun 79 sampai tahun 2023. Proxy war. Nah meningkat ini selama 1 tahun terakhir. Eskalasinya ya. Meningkat menjadi limited direct war.
limited direct war. Nah, yang limited direct war ini sekarang sudah mau naik ke tingkat ketiga. Namanya regional war. Nah, regional war ini sekarang sudah heating up. Proksi-proksi sudah siap melawan ya satu sama lain ya. Dan step 4, kalau great power lain involve langsung, Rusia, Cina langsung involve, dan NATO juga involve, nah, itu satu poin lagi perang dunia. Karena perang dunia itu by definition adalah perang yang melibatkan seluruh multifront, medan multifront di muka bumi ini. Dan melibatkan semua great power dan great power all out. Itu perang dunia. Nah, jadi sekarang 2 ke 3. Nah, kalau sampai 4, yaitu involvement dari great power secara langsung, ya, dan nanti ada multifront konflik, bukan hanya di Middle East ya, bukan hanya di Iran, bukan hanya di Selat Hormuz, tapi juga bisa melebar ke Gibraltar, ke Suez, bahkan ke Laut Cina Selatan, dan Ukraina juga belum selesai dengan Rusia. Nah, itu namanya perang dunia 3. Jadi dari 2 step lagi nih. Nah, 2 step lagi kemungkinan 2,5 step. Oke, dari 2,5 step tadi untuk menuju ke perang dunia 3, berarti ini hanya gini, perang dunia 3 pasti bakal terjadi. Ini hanya step yang akan dijalani untuk ke sana atau seperti apa? Ya, kalau kita menggali-gali kitab teologis ya, scripture lah gitu, Ibrahimik lah, baik itu Taurat, Injil, Quran, itu pasti ada jejak-jejak yang bisa dilihat arahnya ke sana. Namanya konflik Armageddon. Yang ini semua ada muatan mesianistiknya, gitu, akhir zaman. Ya, antara yang baik dan tidak baik akan berantem. Tapi sekarang kita sebagai manusia, kita bisa melakukan apa? Untuk menjaga perdamaian. Nah, jadi kenapa perang dunia ketiga ini belum terjadi? Kalau dari perspektif manusia, saya jelaskan dari perspektif manusia ya, ada 3 variabel. Yang pertama adalah pendekatan realis yang paling ekstrim, yaitu masih adanya kekuatan nuklir, gitu ya. Jadi itu deterrence namanya. Dan yang kedua adalah pendekatan liberalis yang paling ekstrim, yaitu adalah yang dasarnya adalah teori termodinamika. Untuk kita hidup, kita harus exchange of energy. Masih ada interdependency, hubungan ekonomi dan lain-lain antara negara A dengan negara B. Sehingga akhirnya yang ketiga, yaitu pendekatan konstruktivis yang paling ekstrim. Ya sudah deh, manusia berpikir, kalau gitu kita self-restrain aja. Gitu loh. Itu 3 itu sebenarnya. Karena kalau kita realis yang ekstrim itu kan, dia pendekatan fisikanya adalah Newtonian. Jadi massa sama massa, negara tuh massa, ini negara, benturan gitu. Nah, supaya nggak benturan, mereka harus kuat satu sama lain. Nah, sehingga muncul yang namanya deterrence gitu ya. Nah, tapi itu works untuk sekarang, menahan. Masih ada nuclear power, ya kan? Nah, masih nahan-nahan semuanya nih. Nah, tapi kalau yang kedua, benar juga, masih ada ketergantungan. Amerika sama Rusia pun juga masih ada ketergantungan. Terus sama Cina juga masih ada ketergantungan kan. Yang ketiga, masih ada rasionalitas juga gitu. Nah, jadi itu yang menahan. Tapi menurut saya, skenario sekarang itu ada 3, Mas, yang terjadi ini sekarang ya. Yang pertama adalah deeskalasi. Jadi deeskalasi ini tapi tidak lepas dari tujuan politik ya. Karena tujuan politik Amerika dan Israel itu sekarang sudah bulat gitu. Bahwa rezim sekarang harus dismantle. Dismantle nuklirnya, dismantle militernya, dismantle pandangan geopolitiknya. Nah, sebenarnya sama aja mendismantle rejim ini gitu. Ganti rejim, bahasa lainnya begitu. Nah, sementara mereka juga melihat nggak bisa, Amerika harus keluar kan gitu kan. Israel harus punah. Ya sudah zero sum game, nggak mungkin. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh Amerika sekarang dan pasti serius itu adalah tujuan politiknya mengganti rezim. Sehingga rezim yang terpilih nanti memenuhi kriteria, mendapatkan legitimasi dari rakyat Iran, 90 juta rakyat Iran, bisa get along dengan pemimpin Sunni Arab, bisa get along dengan negara P5, mau Rusia, mau Amerika, China, dan bisa get along dengan Israel. Itu yang diharapkan gitu loh. Idealnya begitu. Nah, selama belum sampai ke sana, yang ada adalah, menurut saya, adalah perang regional terbatas melibatkan proksi. Nah, Amerika terlibat di situ dari balik layar. Nah, Israel juga, karena sejarahnya Amerika dan Israel tidak pernah invasi ke Iran. Perangnya adalah seperti saya terangkan tadi, perang intelijen. Ya, perang tidak langsung. Nah, jadi mungkin ada persaingan di situ untuk apa?
untuk winning the heart and mind, menciptakan kondisi untuk influence the mind of the society of Iran dengan tujuan winning heart and mind, dan akhirnya rakyat Iran lah yang memberikan legitimasi kepada rejim yang nanti eksis memerintah, mau rejim yang sekarang atau rejim yang ganti. Jadi sekarang rebutan heart and mind-nya orang Iran gitu loh. Itu penting gitu, dan orang Iran itu juga orang yang bangga dengan latar belakangnya sebagai keturunan Cyrus the Great. Nah itu tadi. Jadi ya itu harus dipahami secara komprehensif ya. Jadi nggak main-main, dan fisiknya juga susah untuk diinvasi. Nah itu jadi sementara rejim sekarang walaupun udah berdarah-darah, sekarang pemimpinnya sekarang juga udah cedera gitu. Mereka juga punya pandangan yang sama. Kami mau bertahan dengan segala macam cara. Jadi asimetris dari strateginya kan. End state-nya beda. Amerika dan Israel pengen cepat, yang sekarang pengen bertahan. Pengen bertahan, ya nggak mau diganti. Apapun dilakukan. Jadi ends-nya berbeda, ways means-nya juga berbeda. Jadi ways and means-nya misalnya, ya Amerika pakai senjata-senjata mahal, mereka pakai drone atau pakai missiles, mungkin dibantu sama, saya nggak bisa nyebut di acara ini, sama great power lainnya mungkin yang get long. Ya yang pasti Iran punya kerjasama teknologi militer, pertahanan dan energi dengan Rusia. Dan Rusia dan China kan bukan satu camp dengan Amerika. Nah satelitnya pun juga kan beda. Ini Mas tahu kan, maksudnya base-nya di luar ruang angkasa, satu International Space Station, satu lagi Tiangong. Ya jadi sebenarnya kalau dari sini aja kita bisa lihat, pasti Iran juga dapat bocoran informasi intelijen dari satelit yang masapnya berbeda gitu. Jadi dunia itu fragmented sekarang. Nah dunia yang fragmented itu harus bisa dipahami Indonesia dengan tepat dan benar, sehingga kita bisa bersikap gitu. Nah memang kalau kita lihat nuclear power di dunia ini sekarang ada 9 yang paling yang memegang, ada 13.000 nuclear power lah, nuclear arsenal. Nah sekitar 13.000. Yang pertama itu Rusia, kedua Amerika, ketiga Prancis, yang keempat Inggris, kelima Cina, setelah itu Pakistan, India, Israel, Korea Utara. Nah, Iran pengayaan, tapi sekarang posisi Amerika dan Israel nggak boleh lagi ada pengayaan, full nol, semua nol. Ya, jadi udah zero sum game. Nah, ini penting untuk kita pahamin, sehingga orang Indonesia itu menurut saya, pemerintah Indonesia juga harus punya akses yang equal kepada Persian, kepada Arab, kepada Yahudi. Oke, berarti sekarang posisinya atau sikap kita menurut Mas Wib udah benar, udah tepat belum? Sikap siapa nih? Indonesia dong, pemerintah dong. Dengan masuk ke BOP iya, itu. dengan masuk ke BOP, dengan mau menjadi juru damai, mengajak negara-negara lain untuk menyepakati perdamaian ini. Menurut Mas Wib udah benar belum sikap yang diambil pemerintah? Susah ya. Harus ada 3 kelompok tadi itu ya. Kalau harus tadi. damai gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kita untuk dengan tujuan mulia supaya Palestina mempunyai negara sendiri gitu, orang-orang 5 juta orang ini, kita harus paham semuanya. Karena gini ya, Israel sekarang, ya, yang sekarang nih ya, sebenarnya bukan yang sekarang sih ya, Israel secara umum lah gitu. Mereka tuh percaya gitu ya, punya keyakinan, yang mungkin sudah diuji secara intelijen ya. Kalaupun negara ini, Palestina berdiri, rejim Iran masih seperti sekarang, menurut mereka ya, itu akan menjadi basis serangan kepada Israel. Gitu loh. Jadi nggak ada habisnya nih, kecuali ini ganti dulu. Nah tetapi Iran bilang, alasan aja tuh, emang nggak mau ngasih kok. Basis serangan kepada Israel melalui proksinya melalui negara Palestina yang berdiri. Bukan melalui proksi Hamas. Ya, gini, Hamas bisa aja berdiri di negara Palestina kan, sama seperti Hezbollah berdiri di Lebanon dan bahkan lebih kuat dari pemerintah Lebanon. Teman saya, berapa jenderal dari kasatnya Lebanon, teman sekolah saya, ya dia ngeliat Hezbollah ya sama powerfulnya gitu, dengan pasukan yang dia pimpin gitu. Teman sekolah saya. Jadi maksud saya, kalaupun Palestina berdiri, menurut Israel, selama rejim Iran masih sekarang, itu dia akan bikin jadi Hezbollah jenis baru. Tapi menurut Iran, kamu alasan aja. Emang nggak mau ngasih buat Palestina. Jadi ini adalah eksistensial, dialektiks yang kita harus hati-hati gitu. Karena orang Indonesia pada prinsipnya kita adalah middle power yang cara pikirnya itu tidak bisa sama dengan great power. Karena great power itu cara pikirnya bukan
Ya gini, cara pikir great power itu offensive realis. Cara pikir kita itu defensive realis. Bedanya di sini, Mas. Defensive realis itu melihat begini, dunia itu anarki, ya. Karena struktur yang anarki ini, mau nggak mau kita tuh harus mempertahankan diri kita dengan berdiri di atas kemampuan kita. Tetapi cukup saja kita menjaga supaya kita tidak diserang. Sementara kalau offensive realis adalah mindset yang dimiliki oleh great powers. Makanya menurut Thucydides itu adalah namanya Thucydides traps. Ya, jadi great powers itu pada akhirnya mereka akan berbenturan satu sama lain. Karena mereka melihat, Mas great power, saya great power. Mas mulai expand ke sana. Saya terancam, padahal nggak langsung ke saya. Karena mindset saya harus juga ke sana. Arktik misalnya. Oh, udah banyak aktivitas Rusia dan China di balik itu. Nah, Trump mulai ekspansi. Nah, itu cara pikirnya great power. Logiknya beda, strategik logiknya beda dengan middle power. Nggak bisa disamain. Karena great power atau super power ini, itu adalah power maximizer. Gitu. Nah, semakin besar seseorang, semakin besar negara, semakin to some extent, semakin tidak aman, semakin mereka merasa harus mempertahankan. Gitu. Dan itu terjadi dalam perjalanan sejarah umat manusia. Makanya great power, super power itu selalu naik, akhirnya turun lagi. Dan selama 5 abad terakhir, terdapat 16 interaksi antara ruling power dan rising power. Dari zamannya Ottoman Empire lah, 1500-an sampai sekarang. 16 interaksi. Ada British Empire, ada Dutch, ada Portugis, ada British, apalagi itu Spanish. Terus termasuk perang dingin ya. Itu 16, Mas. 4 berakhir tanpa perang terbuka, termasuk perang dingin. Tapi 12 berakhirnya harus dengan perang terbuka. Berarti kalau dilihat dari general pattern aja, statistically speaking, ya, secara statistik 75% chance bahwa pada saat ruling power ditantang rising power, pecahnya menjadi perang terbuka. 75% sejarah. Nah, jadi apa yang terjadi di Timur sekarang, itu nggak lepas dari apa yang terjadi di peta global politik, di mana Amerika di balik Israel dan Sunni gitu. Sementara pengaruh China dan Rusia juga terus men-challenge Amerika. Nah, sehingga secara pragmatis siapa yang berhadapan dengan Amerika akhirnya menjadi teman kami gitu kan. Nah, kan begitu kan. Nah, akhirnya berbenturan. Nah, makanya kondisi di Timur Tengah ini sudah flashpoint yang membuka terjadi perang dunia kalau nggak di stop, kalau tidak dikontrol. Karena dua setengah, karena sudah dari limited direct war mau berkembang menjadi regional war, walaupun sekarang itu masih dalam tahap 2,5 menurut penilaian banyak pihak gitu ya. Nah, pada saat ini regional war terjadi, artinya negara-negara Sunni dan Syiah Iran terlibat ya. Terus NATO mulai involve secara limited. Nah, itu udah bisa dikatakan level 3. Level 4 itu pada saat Rusia mengatakan kami involve terbuka. China 4. Ya udah itu tinggal kita panasin dikit jadi ngeri itu. Iya, the question is how to stop it. How to stop it, gimana caranya? Enggak, kalau kayak gitu kan saya jadi ingat yang beberapa bulan lalu Pak Prabowo pidato kan. Bagaimana kemungkinan perang dunia ketiga, kemudian adanya kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Itu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu menarik juga sih. Akan ada ancaman nuklir winter waktu itu bilang ya. Ya itu benar, dalam perspektif pertahanan itu kan sebenarnya gini, kalau realis berpikirnya damai itu sementara, Mbak. Sementara liberalis berpikir perang itu sementara, nanti bisa damai gitu. Jadi ada saatnya berdamai, ada saatnya berperang. Untuk damai harus perang dulu. Untuk damai siap perang. Bukan harus perang dulu. Harus siap perang. Harus siap perang gitu. Nah, yang Pak Prabowo sampaikan, Presiden Prabowo sampaikan adalah siaplah pada kontingensi terburuk. Karena pada saat ada perang nuklir itu, pasti negara yang seperti Indonesia, non-aliens, theoretically speaking, secara teoritis, masuk aman. Yang kedua, kita harus berdiri di atas yang namanya strategic autonomy. Strategi otonomi itu konsep Eropa dulu. Sebenarnya strategi otonomi ini gini, Mbak. Negara itu diharapkan mempunyai otonomi bebas mau bertindak apapun di tingkat dunia gitu. Gitu. Walaupun tidak ada yang 100% strategi otonomi. Gitu. Nah, tapi kuncinya strategic otonomi adalah
kekuatan ketahanan nasional di dalam. Yang dapat dilihat perwujudannya dalam bentuk stabilitas. Dan negara itu sebagai bangsa solid dan mampu bertahan di masa damai dan pada saat terjadi kontingensi yang tidak baik, yaitu masa perang paling ekstrimnya. Nah, jadi mau bicara strategi otonomi, apapun retorika yang mau kita sampaikan, kembali lagi, sekarang kita kuat nggak sebagai bangsa? Solid nggak? Solid lah ya. Solid nggak? Fiskal kita kuat nggak? Energi kita kuat nggak? Teknologi kita kuat nggak? Bagaimana kalau kita nanti tidak bisa mengakses listrik? Kita tidak bisa mengakses kebutuhan pangan yang cukup karena rantai supply terganggu karena perang. Bagaimana dengan kesehatan fiskal kita? Apakah kita masih bisa minta pinjaman dari luar? Nah, itu hal-hal seperti itu maksudnya ketahanan nasional. Makanya kondisi seperti sekarang ini memang ketahanan nasional harus kuat, national defense harus kuat, foreign policy juga harus kuat. Nah, foreign policy itu kan ada 6 foreign policy itu kan ada 6 komponen tuh, Mas. Yang pertama itu adalah orientasinya mau apa sih? Indonesia itu mau merevisi dunia, mau wait and see aja, enggak. Atau mau ngikut, jadi mau bandwagon, mau ikut kekuatan besar, mau balancing atau hedging. Nah, Indonesia itu hedger, jadi bermain dengan semua. Itu prinsip satu tuh. Prinsip yang kedua adalah ancamannya apa? Buat Indonesia itu sebenarnya kalau terjadi instabilitas di Indo-Pasifik, itu ancaman besar. Karena akan mengganggu kehidupan normal di masa damai. Gitu. Apalagi Indonesia itu kakinya banyak di mana-mana dan tidak ada aliansi. Ada plus, ada negatifnya. Yang ketiga, instrumen yang paling diutamakan dalam foreign policy Indonesia apa? Kalau negara great power, super power itu militer di depan misalnya. Tapi kalau kita diplomasi. Nah, militernya menyesuaikan dalam upaya diplomasi negara di luar gitu. Nah, jadi postur pertahanan dibangun untuk upaya diplomasi. Terus yang berikutnya adalah konsistensi dan message yang kita sampaikan. Kita konsisten nggak? Kita mewujudkan Timur Tengah yang damai, ya solidaritas dengan Palestina misalnya. Nah, kita konsisten nggak itu? Nah, konsistensinya itu harus ditunjukkan dengan signaling yang jelas. Nah, misalnya upaya presiden-presiden terdahulu melalui cara-cara yang rule based, multilateral, belum berhasil, Presiden Prabowo mencoba masuk lewat BOP. Nah, itu harus bisa dimaknai dengan jelas oleh tidak hanya audiens internasional, tapi publik itu harus dijembatani oleh komunikator yang bisa mengerti. Sebenarnya BOP ini tidak berbahaya untuk national interest Indonesia, kalaupun itu pikiran presiden ya. Kan presiden-presiden gitu. Nah, itu harus disampaikan gitu loh. Nah, dengan benar, dipahami dengan benar, disampaikan dengan benar, dimengerti dengan benar, karena foreign policy itu bisa eksis, bisa bertahan kalau domestik mendukung, Mas. Nah, menarik tuh soal BOP. Tadi Mas Wib menyebutkan harus terdeliver komunikasinya dengan benar. Ada jembatan komunikasi yang benar terkait BOP. Berarti sekarang belum benar. Karena banyak, kalau kita lihat di sosmed nih ya, berkaca di sosmed, itu kan banyak yang protes soal keikutsertaan Indonesia di BOP. Ya, mungkin aja. Mungkin aja bisa begitu. Jadi sebenarnya BOP ini kan kategori kalau dalam terminologi international politics, international relations, itu namanya minilateral, Mas. Jadi kumpulan beberapa negara yang secara kasuistis berkumpul untuk menyelesaikan satu permasalahan. Nah, sifatnya itu lebih ad hoc. Institusionalisasinya masih rendah. Gampang masuk, gampang keluar. Seperti BRICS, seperti Quad. Tahu Quad ya? India, Australia, Amerika, Jepang. Seperti AUKUS, Amerika, UK, Australia, Amerika, UK. Nah, jadi nggak ada bedanya sebenarnya gitu dengan. Tapi BOP ini karena personanya Presiden Trump ya yang dominan itu bisa disalah tafsirkan. Jadi gini, BOP ini minilateral. Bisa dijelaskan secara normatif. Ini minilateral biasa kok. Tapi bisa juga dijelaskan dari perspektif behavior. Kalau di politik namanya adalah pendekatan perilaku, behavioral approach ya gitu. Jadi
pendekatan behavior. Nah, contoh misalnya orang kan, rakyat kan lihat BOP ini apa sih? Satu. Yang kedua, kenapa kita harus bergabung ke BOP? Yang ketiga, BOP ini kenapa harus mengumpulkan resource dari anggotanya? Terus yang keempat, kenapa BOP ini didominasi oleh presiden dari negara yang secara de facto, walaupun semua negara itu setara, adalah negara great power. Yang berikutnya, BOP ini sendiri sikapnya untuk Timur Tengah bagaimana? Nah, hal-hal seperti itu lebih dipahami sebagai perilaku gitu loh, behavior. Jadi behaviornya, bagaimana presiden kita menyikapi keberadaannya di BOP gitu loh. Nah gitu, termasuk juga akhirnya dikait-kaitkan ke ART yang kemarin. Perjanjian, kenapa ditandatangani 1 hari sebelum keputusan court. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini perlu dijelaskan aja sebenarnya. Karena BOP sebenarnya nggak ada yang gini ya, kalau itu tujuannya untuk mendeter supaya great power itu tidak ribut, kan baik. Iya. Kalau misalnya itu untuk keuntungan kemajuan pertahanan Indonesia, kan baik. Ya. Kalau itu tujuannya untuk supaya Presiden Prabowo, presiden kita, negara kita, bisa langsung mempunyai komunikasi informal langsung kepada pemimpin-pemimpin yang ada di great power di situ, di mana itu juga banyak negara Islam juga, kan bagus. Nah, yang negatif side dari any policy itu selalu ada, itu yang perlu diantisipasi. Dan rakyat itu perlu diberikan pengertian yang benar. Oke. Lebih pada itu aja sebenarnya. Gitu. Nah, Ya, karena kalau terlalu sentris kepada satu negara, terus terbawa, itu yang menjadi concern banyak pihak, Pak. Yes. Betul. Ya, gitu kan. Betul. Nah, Ya. itu poinnya. Karena institusionalisasinya kan masih lemah. Iya. Bukan PBB kan. Iya. Nah, jadi itu aja sebenarnya. Jadi Itu Mas Rizky. jadi sama aja, Mas. Jadi kita itu kan tergantung how we deal dengan means yang kita miliki. Ya. Gitu. ya, oke. Nah, sekarang kembali lagi ke soal perseteruan ya Amerika dengan Iran gitu. Kalau bicara soal Iran itu kan dengan yang tadi Mas Wib menjelaskan bahwa mereka punya background story sebagai bangsa yang kuat gitu ya. Berarti mereka punya DNA yang kuat juga dalam sebuah pertempuran ya. Iya, Iya kan? pastinya gitu. Nah kalau melihat yang sekarang gitu, kemarin ada informasi wow, Amerika siap untuk perang darat gitu. Kalau menurut Mas Wib, apakah ini langkah yang tepat? Nggak, jadi kalau menurut saya, kalau yang namanya gini, setiap deployment dari instrument of national power, baik itu diplomasi, informasi, ekonomi, apalagi militer, dalam bentuk military campaign, itu harus jelas tujuan politiknya. Apalagi ini American. School of Thought-nya Clausewitzian, Karl von Clausewitz. Contohnya Jenderal Colin Powell pada saat beliau Chairman Joint Chief of Staff, beliau ditugaskan oleh Presiden George Bush pertama untuk mengusir tentara Irak dari Kuwait. Saat itu dia disuruh ngejar Saddam ke Irak, nggak mau. Karena tujuan politiknya jelas. Hanya mengusir tentara Irak dari Kuwait. Desert Storm dulu. Ya, saya masih kecil tuh dulu. Masih SMP waktu itu. Nah, sekarang juga gitu, tujuan politiknya adalah mengganti rezim, kan tadi saya bilang kan. Yeah. Sehingga rezim yang terpilih itu, mau itu cucunya Khomeini yang moderat, terserah. Yang jelas adalah rezim yang nggak usah muluk-muluk seperti Cyrus the Great lah. Tapi yang bisa get along dengan semuanya gitu loh. Intinya kan gitu kan. Nah, bagus bisa kembali seperti DNA-nya Cyrus the Great, walaupun tetap Syiah gitu. Nah, jadi itu aja fokusnya. Jadi segala bentuk deployment dari land force saat ini, baik itu US Marine Corps atau US Army, karena land force itu kan Marines dan juga US Army. Itu kaitannya dengan bagaimana rezim bisa diganti. Bukan hanya sebagai conventional power yang sifatnya menjadi opposing force. Oh, saya mau masuk, saya mau ganti pemimpin, saya mau rubah negaranya. Bukan seperti itu gitu. Nah, makanya yang dilakukan itu sekarang deployment ya, itu merupakan pendapat saya dan banyak orang juga, itu classic deterrence, memberikan pesan bahwa we are strong enough to change the situation. Kita akan perang secara intelijen, perang secara informasi, perang secara ekonomi,
ya, dengan energi dan lain-lain, embargo dan lain-lain, dan perang secara diplomasi, ya, bahwa Amerika Israel juga didukung oleh negara Sunni gitu misalnya, dan paling tidak NATO walaupun belum ambil sikap terbuka, tapi pasti di side mereka lah begitu, dan militer siap untuk menghadapi kontingensi jika terjadi yang namanya regional war tadi. Yang sekarang pasti proxy sudah terlibat. Kenapa Marine itu diturunkan? Karena Marine itu kan pasukan pendarat. Yeah. Pasti mereka akan berhadapan dengan contohnya ya fenomena yang terjadi di Selat Hormuz. Ya kan, gitu. Jadi kekuatan proyeksi yang dilakukan. Nah, kalau untuk invasi itu sebenarnya kalau menurut saya itu nggak usah dibesar-besarkan dulu, karena untuk mengganti rezim itu namanya insurgensi, Mas. Oke. Nah, antara teroris dan insurgensi harus tahu bedanya nih. Oke, bedanya. Nah, insurgensi itu adalah upaya sistematis, ya, dan ada sayap militernya untuk mengganti rezim atau untuk memisahkan suatu daerah dari satu negara. Oke. Jadi yang dilawan negara, dalam hal ini pemerintahnya, baik mau mengganti atau mau memisahkan diri. Dan upayanya sistematis, insurgensi. Nah, dalam perspektif doktrin militer Amerika, itu namanya irregular warfare. Jadi Amerika involve untuk menumbangkan rezim dengan melibatkan apa? Ya komponen yang mau rezim itu jatuh. Siapa? Ya rakyat Iran sendiri mau apa enggak? Berarti sekarang yang paling disasar adalah bagaimana merebut hati rakyat Iran. Iya, itu. Nah, makanya kalau yang doktrin kedua, keterlibatan militer Amerika di negara lain itu namanya Foreign Internal Defense, FID. Itu membantu pemerintah melawan pemberontak di dalamnya. Nah, ini kan enggak. Ini dilakukan adalah bagaimana supaya rakyat Iran itu punya courage yang cukup untuk mengganti itu. Kalaupun mereka mau, kalau nggak mau ya silahkan saja, gitu loh. Pada akhirnya pilihan di tangan mereka, gitu. Nah, jadi perang informasi, hoax segala macam itu adalah bagian dari perang cyber namanya. Itu yang dilakukan Amerika di Irak juga bukan sih? Jadi menyerahkan itu kembali kepada rakyat yang kemudian akhirnya Nah, cuma agak beda waktu Saddam itu, jatuh. Ya, kayak kan? gitu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Amerika itu sebenarnya ya saya di sekolah militer di sana saya banyak belajar sih. Jadi mereka juga mengakui kegagalannya gitu. Jadi somehow fiasko juga yang di Irak itu. Justru itu malah memperkuat Iran secara tidak sengaja. Karena kan milisi Syiah jadi punya basis di situ kan. Iya. Betul kan? Karena kan Irak itu kan Syiah. Sunni. Syiah. Irak itu Syiah. Sekarang? Dari dulu. Gitu. Udah ada pemimpin Sunni namanya Saddam Hussein, diktator, malah dijatuhin gitu. Ya akhirnya warlord-warlordnya Irak ini yang sia-sia menjadi kuat gitu. Makanya tadi saya bilang Baghdad, Mosul, Basra, itu kan daerah peperangan Ottoman Empire melawan tadi tuh. Empire-empirenya Persian waktu itu kan. Safavid, Afsarid, Afsarid Empire dan Qajar dinasti. Itu mereka berantem itu di daerah itu aja, 3 itu aja. Pernah Afghanistan dulu mau coba masuk ke Persian, ditendang keluar zaman di tahun antara 1900 sampai 1900 itu. Jadi Irak itu adalah negara Syiah. Gitu, pemimpinnya Sunni. Nah, jadi apa yang terjadi di Irak itu berbeda dengan sekarang. Kalau di Irak itu kan memang pasukan daratnya masuk, menurunkan pemerintahan saat itu dan menyerahkannya kepada rakyat Irak, didukung oleh Amerika untuk membentuk pemerintahan sendiri. Setelah itu Saddamnya ditangkap, diadilin gitu, karena melakukan kejahatan perang dan termasuk pada Amerika. Nah, ternyata itu juga berakhir tidak seperti yang diharapkan juga gitu. Karena perang itu akan ketahuan long term sih impact-nya gitu. Tapi tidak se-clear cut era perang dunia. Kalau perang dunia kan perang di Eropa selesai, Marshall Plan, bangun Eropa, selesai gitu kan. Eisenhower jadi presiden, ya kan selesai gitu loh. Kalau ini Afghanistan dan Irak ini masih meninggalkan tanda tanya. Karena itu tadi regional security complex Timur Tengah beda. Jadi Amerika pasti belajar dari Iran. Apalagi Iran nggak pernah diinvasi selama 525 tahun. Yang terakhir menginvasi Iran itu ya itu tadi siapa yang 1501 itu Empire Safavid ngambil alih gitu loh. Jadi Iran itu hanya bisa diganti selama 525 tahun itu dengan
organ dalam sendiri. Harus pakai organ dalam gitu. Nah, mereka bangga kan. DNA superpower lah. Iya. Oke. Version gitu. Jadi pasukan darat itu lebih kepada tadi memperebutkan dukungan rakyat. Termasuk juga mendemoralisasi tentara Iran kan. Dan memberikan moral tambahan courage kepada penduduk Iran kan. Nah, ini ya kondisinya begini sekarang. Oke, ini belum dijawab sepertinya pertanyaannya Mas Rizky tadi yang pertama. Sebenarnya Netanyahu itu sebenarnya masih hidup atau sudah meninggal? Videonya macam-macam. Iya, video macam-macam ya kita lihat ya sekarang viral di mana-mana. Nah itu bisa jadi juga sebagai sebuah perang juga ya. Bagaimana AI kemudian itu jadi alat gitu. Iya, jadi cyber itu Mas. Jadi ada prediksi tahun 2020 dibuat oleh Rand Corporation bahwa peperangan ke depan itu akan cyber heavy. Cyber heavy. Manfaatkan sebenarnya 8 jenis teknologi yang merubah karakter peperangan. Sebenarnya semua sekarang digunakan nih dalam konflik saat ini. Pertama tuh ya, advanced computing, artificial intelligence, atau machine learning, atau autonomous system. Terus big data analytics, bioteknologi, directed energy, laser bisa jadi nembak, hypersonic, yang cepat sudah. Ya. Dan juga terakhir robotik. Dan terakhir adalah robotics. Semua dipakai nih, drone semua dipakai kan, dan itu basisnya cyber. Nah, jadi Rand Corporation waktu itu memprediksi bahwa perang cyber itu akhirnya terbagi menjadi 2 kategori. Perang yang sifatnya teknikal dan yang sosial. Yang teknikal itu dia akan menyerang lapisan pertama ruang cyber. Lapisan pertama ruang cyber itu kan semua bentuk infrastruktur. Dari infrastruktur bawah tanah, di atas tanah, ya, tower sampai satelit, ya, laptop, gadget semuanya, ya, melalui serangan di lapis kedua, software. Nah, makanya dulu nuklir Iran pengayaannya pernah dilumpuhkan oleh Stuxnet tahun 2011 nggak salah ya, lumpuh hanya dengan serangan cyber kan. Nah itu namanya serangan teknikal. Jadi yang dilumpuhkan adalah hardware kita gitu. Nah termasuk pencurian data, pencurian informasi. Semua rahasia-rahasia misalnya kemarin, saya tahu tuh pilot-pilot yang nembak siapa aja. Nah, itu sebenarnya serangan teknikal. Nah, tetapi ada yang namanya serangan sosial. Nah, serangan sosial itu yang diserang adalah lapisan ketiga. Lapisan ketiga ruang cyber itu manusia. Manusia yang meng-create informasi, menyimpan informasi di ruang cyber, dan menggunakan informasi di ruang cyber itu untuk mengambil keputusan. Nah, itulah yang dipengaruhi gitu loh. Gitu kan, perang cyber. Jadi seperti yang Mas tadi bilang mengenai apakah Prime Minister Benjamin Netanyahu masih hidup atau tidak, itu bisa saja sengaja dibuat kabur untuk mengimbangi posisi pemimpin Iran yang juga in the mystery. Yang kedua, bisa juga sengaja dibuat ini pakai AI, AI-nya palsu loh, silahkan baca sendiri. Akhirnya, belum mati, akhirnya dibikin equations. Nah, karena di dalam kebingungan itu yang disebut oleh Clausewitz sebagai fog of war. Nah, di dalam fog of war itu, kekabutan perang itu, terdapat ruang-ruang manuver yang tidak terduga. Nah, ini dalam nih. Jadi jangan bangga dulu kalau tahu, itu palsu. Mungkin aja sengaja. Karena kalau lihat editannya memang benar-benar kelihatan banget itu palsu. Jadi serangan itu ada yang teknikal dan yang sosial. Karena yang dirubah itu kan kognisi. Emosi, sikap tindak, opini, motivasi manusia. Karena akhirnya manusia yang nentuin kan. Akhirnya bisa aja sebenarnya intinya sebenarnya apa sih? Amerika Israel mau rezim ganti. Rezim mau bertahan. Cuman itu aja sebenarnya. Bukan mau menginvasi, menguasai wilayah. Karena menguasai wilayah juga percuma kalau tidak menguasai kognitif dari 90 juta Iran kan. Oke lah mereka mau rezim diganti. Tapi kalau 90 juta bikin 90 faksi, satu faksi 9 juta berarti. Pusing nggak? Pusing nggak mau nengahinnya? kan nggak segampang itu kan. Rumit ternyata. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana menguasai pemikiran rakyat Iran. Iya, gitu. Mengambil hatinya. Itu sudah mulai terjadi ya sekarang. Iya. Dari yang demo-demo sebelumnya itu ya. Sebenarnya dari dulu kayak gitu Mas. Dari tahun 79 sampai tahun 2023 sampai 2025 lah. Kayak udah kayak seperti itu gitu loh. Kayak film itu ya. Apa ya dulu? Argo ya. Argo. Ya, Argo. Nah, cuma memang jadi agak unik ya karena Persia sama Arab berbeda. Terus
Syiah dan Sunninya juga membedakan. Iya. Terus orientasi geopolitik Ayatollah Khomeini juga berbeda. Jadi makin ada pembedaan gitu. Tapi kita harus melihatnya optimis gitu. Bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membawa perdamaian di situ. Dan kalau saya bisa saran ke Presiden Republik Indonesia sekarang, kita harus punya akses yang equal kepada Yahudi, kepada Arab, kepada Persian. Dan kita harus memahami betul regional security kompleks Timur Tengah dari seluruh aspek. Dan kita bisa menempatkan posisi kita untuk bagaimana negara-negara yang ada di situ dan bisa bekerja sama baik. Di mana caranya adalah pemerintah yang ada di situ bisa get along. Dalam hal ini bagaimana pimpinan di Iran itu bisa get along dengan pemimpinan di negara Sunni, bisa get along dengan pemimpin di P5, dan bisa get along dengan pemimpin Yahudi, negara Israel gitu. Nah, itu sebagai syarat utama posisi Indonesia untuk bisa ikut mendamaikan isu Palestina yang dulu tahun 48 500.000 yang tidak terserap ke negara Arab, padahal mereka ras Arab gitu loh. Sekarang udah 5 juta, 5,5 juta beberapa gitu. Nah, ini duri dalam daging, rahasia Tuhan. Ya mungkin juga ini hanya Tuhan yang bisa mendamaikan at the end of the day gitu loh. Nah, jadi itu. Jadi saya tidak bicara mengkritik BOP atau saya hanya bicara BOP itu bilateral, tinggal tergantung kita menggunakannya seperti apa. Jadi rakyat juga tenang aja gitu. Tapi pemerintah juga punya kewajiban untuk menjelaskan dengan benar. Sehingga foreign policy yang tadi ada 6 elemen itu bisa mendapatkan konsen dari publik. Dan publik itu diberikan pengertian, harus ada yang bisa menjelaskan dari perspektif ketahanan nasional Indonesia, apa untungnya segala macam. Sehingga tidak ada yang bisa ngebantah lagi. Gitu. Oke. Ini berarti kalau Amerika belum bisa merebut hati rakyat Iran sampai sekarang gitu ya, ini kemungkinan akan lama juga dong kayak gini. Enggak juga sih Mas. Kalau chance-nya itu, ya ini ada beberapa skenario ya. Kalau menurut saya tuh perang ini akan deeskalasi setelah Lebaran atau setelah Pasca Yahudi. Pasca Yahudi. Akhir bulan. Akhir bulan. Sayang juga ya pasti bulan Ramadan perang ya. Jadi ya artinya mungkin ini jalannya ya walau alam. Jadi deeskalasi. Tinggal sekarang yang tersisa adalah peperangan limited di region yang harus dikontrol. Proxy masih akan bermain. Yang satu pengen cepat ganti, yang satu mau bertahan. Nah, itu menurut saya. Nah, tetapi bukan berarti ini langsung bisa ditinggalkan gitu aja ya, bahwa oke gitu. Nah, karena proxy war itu bisa semakin parah juga gitu. Saya baca di Tapi Amerika step back karena kenapa? Karena Mas harus tahu di Amerika itu bulan November ada mid election. Iya, mid election. Itu. Ya kan Kongres itu lower house-nya, House of Representatives 400 sekian pemilu ulang semua. Kalau Senatnya upper house sepertiganya tiap 2 tahun. Nah, sekarang kan upper dan lower dikuasai Republikan kan. Ya kalau sampai bulan September aja belum selesai, malah kacau, malah semakin eskalatif, draining resource-nya Amerika. Itu chance-nya Republikan menang lagi makin kecil kan. Dan Demokrat yang jadi ya Presiden Trump terancam gitu. Dan mid election itu kalau kata narasumber kita kemarinnya sangat sensitif dengan inflasi ya. Apalagi kalau kemarin saya baca 2 minggu perang di Iran, Amerika mengeluarkan dana sekitar 203 triliun. Oh iya kalau itu, kalau war itu udah pasti itu ya war itu ya. War itu harus menggunakan cadangan devisa. Yang kedua pengorbanan rakyat dulu zaman perang dunia. Rakyat Amerika kasih emasnya, ayo dukung perang. Atau nggak cetak uang. Nah bagi perang itu nggak bisa bertahan kalau nggak didukung oleh domestik, Mas. Foreign policy manapun gitu. Makanya dulu kan di Vietnam War mundur karena rakyatnya nggak mendukung. Ya gitu loh. Ya Irak Afghanistan juga begitu. Jadi makanya American way of war itu adalah shock and awe sebenarnya. Cepat mematikan, selesai, habis itu kita bikin equilibrium baru. Nah, sementara si Iran berbeda, dia strategic patience atau strategic endurance warfare doctrine namanya. Dia perang berlarut lah, strategic patience, rela susah, berani susah. Apalagi kesusahan ini sebagai bagian nanti datangnya
munculnya Imam Mahdi, imam yang ke-12. Jadi ini adalah perjuangan teologis. Gitu. Nah, rakyat Iran sendiri, saya yakin nggak suka kalau dipaksa untuk menerima pimpinan dari luar diinstal. Dia kan lawan juga gitu. Bacaan saya ya. Dan bacaan banyak pihak gitu loh. Karena banyak etnis, ada 15 etnis, Mas. Gitu. 50% Persian memang. Si Azerbaijan, Kurdis dan lain-lain. Jadi bagaimana mau menyatukan 90 juta itu? Boleh lah suka ganti gitu. Tapi kalau nggak bisa ada satu voice, 9 faksi aja. Bingung. Dan satu faksi 9 juta. Dan menariknya tuh kalau kita baca di sosial media juga ya, apa konflik yang terjadi sekarang, mereka mulai mengait-ngaitkan dengan, wah udah akhir zaman ini. Oh ya memang. Kalau Udah akhir zaman gitu kan. Apalagi yang disampaikan Mas Wib tadi, menunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi benar, dengan teori Imam Mahdi itu. Ya semua akan ngitung gitu, Mas. Jadi kalau dari Yahudi juga di kitab mereka di Ezekiel 38 dan 39, silahkan dibaca aja. Itu sudah dinubuatkan bahwa nanti akan ada pasukan dari utara. Pasukan dari utara itu kemungkinan dari Rusia, kemungkinan ya, Gog Magog gitu. Bersama dengan Persian akan menyerang Yerusalem, merebut perang di Yerusalem. Nah, dari penafsiran teologis yang sudah menjadi ideologi negara Iran versi Revolusi 9 juga mirip seperti itu. Gitu loh. Cuman bedanya Israel harus dimusnahkan dulu. Sehingga pada saat Imam ke-12 muncul, kita bisa sama-sama mengatasi keadaan di Yerusalem. Jadi arahnya tuh ada drive mesianistik yang harus dipahami. Indonesia harus paham ini. Nggak bisa mau ikut campur. Siapapun negara pun nggak bisa, siapapun nggak hanya Indonesia, nggak bisa mau ikut campur tanpa ngerti, itu nggak bisa. Jadi harus mengerti Judaism, mengerti Christianity, mengerti Islam, teologi Syiah, teologi Sunni, mengerti filsafatnya orang Persian, harus mengerti itu sehingga bisa menengahi kalau benar-benar mau menjadi juru damai. Dan mulia saja kalau Pak Prabowo mau jadi juru damai sih sebenarnya. Cuman juru damai itu tidak gampang, butuh proses, butuh stabilitas nasional, ketahanan nasional, public support dari dalam negeri. Ya, iya kan, harus dapat support dari public support, trust kan. Dan juga bersama-sama negara lain gitu. Ya bersyukur kalau apa yang disampaikan Mas Wib tadi, ya prediksinya setelah Lebaran deeskalasi ya. Jadi karena tapi deeskalasi itu karena gini, minyak itu sekarang udah 103 ini ya per barel ya sekarang ya. Sudah mulai. Jadi ada satu prediksi gini Mas. Sekarang itu chance untuk deeskalasi dan masuk ke dalam skenario perang terbatas regional itu 40% lah. 40%. Ada satu general view lah di kalangan internasional gitu. 40. Tapi kalau ini gagal gitu, ini bisa menjadi perang dunia tapi skala awal. Level 3 tadi yang saya bilang. Level 3. Jadi regional warfare ini, saya hati-hati juga ngomongin regional warfare ini menjadi tidak terkontrol dan mengarah kepada perang dunia gitu ya. Itu chance-nya itu bisa, kalau sekarang mungkin perang dunia itu baru 20% dalam waktu 1 tahun. Mungkin dari 1 sampai 5 itu chance-nya bisa meningkat jadi 30% gitu. Nah gitu. Jadi kalau nggak selesai regional warfare ini, regional war ini being uncontrolled selama dan 1 tahun ini selama lebih dari 1 tahun ya sudah, itu arahnya sudah jelas. Bahwa chance untuk perang dunia makin besar. Jadi Mas harus melihatnya tuh bukan hanya habis Lebaran tenang-tenang aja nggak gitu. 1 sampai 5 sampai 10. Oh jadi dia Iya 1 sampai 5 10. Coba aja lihat siklus perang dunia dulu habis Spanish flu berapa tahun tuh jaraknya. Habis itu perang dunia. Nah jadi habis COVID, ya lihat 5 tahun sampai 10 tahun. Paling cepat 5, paling lambat 10 tahun. Iya, COVID lagi ya. Jadi 2025 sekarang 2036 paling lama. Kalau satu prediksi ini, global scale warfare atau perang dunia, itu chance-nya mencapai di atas 50% menurut beberapa prediksi. Kalau di atas 50%? Di atas 50% itu chance-nya gitu. Di atas 50% dengan asumsi sekarang itu eskalatory. Kalaupun itu reda, ya Amerika step back, terus Iran tidak nyerang lagi, tapi tetap ada regional konflik di situ. Makanya akan ada perang. Nah, bagaimana perang regional itu bisa terkontrol, itu poinnya. Karena proksinya udah banyak. Proksinya Iran udah banyak. Dan proksinya Iran itu semakin determine. Dan Iran itu susah juga diinvasi karena ada tentara namanya tentara Artes di situ.
tentaranya Shah Pahlavi. Jadi fokusnya tuh teritorial aja. Dia traditional army. Dia siap untuk melawan pada saat ada perang berlarut. Jadi Revolutionary Guard-nya itu bisa fokus keluar. Gitu. Persenjataan canggih, baik itu perang laut, perang udara, perang cyber, perang darat, missiles, perang intelijen lewat Quds Force, lawannya Mossad di luar negeri itu bisa fokus dikerjakan oleh Revolutionary Guard. Nah itu yang bisa terjadi 5-10 tahun ke depan kalau nggak hati-hati. Semoga lah nggak nyampe 50% ya. Semoga tetap dengan keadaan yang damai-damai ini. Paling nggak tenangnya Amerika step back dulu lah. Amerika step back. Negara Mau nggak step back? Iya, masalahnya pertanyaannya itu. Mau nggak step back? Tapi kalau udah didengerin soal mau pemilu dan ya mid election dan segala macam dengan perhitungan-perhitungan mereka yang mungkin harusnya. Ya ini udah Maret. Iya. Ya tinggal berapa bulan Iya. Ya kan harus. Ya, makanya. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir. Oke. Melihat apa yang terjadi di Iran kemudian di Amerika, Indonesia harus siap dong. Karena kemarin Pak Prabowo harus bilang harus siap dengan segala kemungkinan. Segala kemungkinan itu ya macam-macam. Ekonominya, militernya. Kalau Mas Wib lihat sekarang Indonesia ini militer lah. Militernya sekarang apakah sudah cukup siap? Siap itu ya siap dengan segala macam kemungkinan. Bagaimana standing militer Indonesia di ASEAN? Ya jadi prinsipnya ini kembali ke postur pertahanan. Postur pertahanan itu adalah bicara mengenai bagaimana militer itu disiapkan untuk dapat dideploy di dalam setiap time frame kondisi, baik kondisi damai, kondisi krisis, kondisi perang. Dan tugas militer, termasuk militer Indonesia, itu ada 3 sebenarnya. Pertama tuh Homeland Defense. Jika kita menghadapi invasi seperti yang kita lihat sekarang, serang-serangan ini, segala macam kita lihat lively ya, kita siap. Yang kedua adalah tugas di dalam masa damai, Homeland Security. Nah, di mana sekarang tugas militer di era Pak Prabowo lebih banyak nih membantu instrumen sipil. Urus tambang, urus apa. Karena sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mengatakan, ini perlu bantuan militer, ini perlu bantuan militer. Itu namanya sekuritisasi. Oh, termasuk ketahanan pangan ya? Ketahanan pangan, itu butuh bantuan militer. Nah, jadi pastikan bahwa militer itu bisa siap di dalam, kalau ada serangan fisik, serangan militer seperti yang terjadi, dan juga pada saat melakukan tugas Homeland Security ini, efektif dan tidak drain resource-nya, tidak teralih kemampuannya. Yang ketiga, tugas luar negeri. Tugas luar negeri selama ini Indonesia itu ada di bawah PBB sebagai peacekeeping, bukan peace enforcing. Nah sekarang coba di BOP kalau jadi di-deploy ke Gaza, itu nanti perannya lagi diperbincangan apakah itu peacekeeping atau ikut enforcing, tapi Hamas sudah bilang jangan ikut-ikutan. Berarti kan sebenarnya TNI berhadapan dengan Iran secara tidak langsung. Jadi kembali lagi, kalau Indonesia harus siap secara militer itu di masa damai ini sekarang, militernya harus bisa siap menghadapi skenario kalau ada perang, pasti kita akan kena imbasnya sedikit banyak. Baik itu jalur di Selat Malaka, karena akan jadi flashpoint dari great power yang terlibat, ya kan? Bagaimana kita ngatasin itu? Terus yang kedua, mungkin ada misal yang jatuh. Nah itu ya kan Australia, China kan lewat Indonesia tuh. Nah itu misalnya Korea Utara juga mau ke Middle East kan lewat Indonesia tuh. Nah terus yang berikutnya adalah kita sekarang harus punya ketahanan nasional yang kuat. Nah ketahanan nasional yang kuat itu salah satunya adalah public trust kepada government. Dan pengelolaan governance yang baik, yang benar, yang efisien gitu. Karena itu bicara mengenai public trust, bicara mengenai resource yang digunakan tidak terbuang. Nah kita harus siapkan fiskal kita juga. Fiskal masa damai dengan fiskal masa perang beda. Dan semua kebutuhan untuk kehidupan normal itu bagaimana tetap bisa terjaga baik. Dan hubungan luar negeri juga. Nah karena hubungan luar negeri itu nanti terkait dengan apa yang kita bisa dapatkan pada saat terjadi perang. Nah kita tidak terlibat langsung, tetapi kita juga harus memastikan kita juga tetap dipercaya oleh semua orang yang sedang berperang gitu loh. Nah bahasa baiknya adalah bagaimana kita mengambil keuntungan di tengah-tengah keributan di tengah dunia ini. Nah sisi lainnya bagaimana kita juga bisa berusaha untuk mengamankan diri kita sendiri. Nah rakyat Indonesia, penduduk itu juga harus militan. Siap nggak kalau ada nuklir? Jangan cengeng misalnya. Terus mau nggak mendengarkan pemerintah? Respect nggak? Nah, terus yang ketiga, mereka disiplin nggak untuk menjaga stoknya. Jadi rakyatnya harus militan gitu loh. Nah, ini harus dilakukan gitu loh.
Nah, sehingga apapun dilakukan, baik itu menyiapkan tentara untuk homeland defense, menyiapkan tentara untuk membantu institusi sipil saat ini daerah damai, dan pada saat menugaskan tentara ke luar negeri, itu semua harus dipikirkan bagaimana akhirnya mendukung ketahanan nasional jika terjadi perang dunia ketiga. Baik 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi nih. Dari tahun 2026 nih kita bicara sekarang nih. Gitu. Nah, itu yang harus disiapkan gitu loh. Dari saya sih itu. Wow. Ya harus siap. Harus siap dan harus disiplin ya. Harus militan. Harus militan. Harus militan. Dan ya pemerintah harus dipercaya Iya. jika ada komunikasi yang baik. Ya, gitu ya. Kuncinya communication is key. Komunikasi yang Bikin baik. terang. Bikin terang. Karena komunikasi yang baik itu bikin terang. Benar. Oke. Komunikasi. Terima kasih banyak. Ya, kita Mas, dapat insight banyak. Yes. Jadi udah terjawab belum tadi Prime Minister Minute ya? Biar kabur lah ya. Jadi nggak terang. Jadi masih ini ya, masih abu-abu. Oke. Oke, thank you Mas Wibowo Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional telah bikin terang hari ini. Semoga dari masyarakat yang sedikit khawatir mungkin agak lebih tenang begitu ya dengan mendengarkan penjelasan dari Mas Wib tadi gitu ya. Ya itu tadi kuncinya, kita harus bisa jadi rakyat yang militan. Iya dong, harus ya. Benar. Oke, itu dia tadi Sobat Ignis bikin terang kali ini. Saya Fazila Kenrisa. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan Sampai jumpa. Oke, makasih Mbak. Thank Bagaimana? you. Terima kasih. Oke.